Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramdhani dari Universitas Profesor Dr. Hamka Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar auditori dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Ihsanah El Khulqa MPD. Yuk kita saksikan sama-sama, let's go! Apa itu pengertian dari gaya belajar dan gaya belajar auditori? Yang pertama, ada pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan satu kombinasi dari bagaimana siswa memahami, kemudian mengatur serta mengolah informasi, berpikir, dan berkomunikasi. Yang kedua, gaya belajar auditori atau auditory learning. Gaya belajar ini biasanya disebut sebagai gaya belajar pendengar. Orang-orang yang memiliki gaya belajar pendengar mengandalkan proses belajarnya melalui pendengaran atau telinga. Siswa yang bertipe auditori mudah memahami bahan-bahan yang disajikan dalam bentuk suara atau ceramah. Tetapi jika dalam bentuk tulisan, perabaan, dan gerakan-gerakan, siswa mengalami kesulitan. Selanjutnya ada ciri-ciri siswa dengan belajar auditori. Yang pertama, suka mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah berinteraksi dengan keramaian. Yang keempat, kesulitan dalam tugas ataupun pekerjaan yang melibatkan visual. Yang kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Dan yang ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya ada media pembelajaran dan cara belajar sesuai gaya belajar auditori. Yang pertama, mendengarkan musik atau program audio lainnya. Yang kedua, merekam penjelasan materi. Yang ketiga, membaca buku sambil ucapkan. Yang keempat, belajar bersama teman dan berdiskusi. Dan yang kelima, guru dapat menyajikan materi berupa video yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang materi tersebut. Ada apa saja ya kelebihan dan kelemahan dari gaya belajar auditori? Yang pertama, kelebihan gaya belajar auditori yaitu memiliki tata bahasa yang baik, senang berbicara, dengan mudah menghafalkan nama orang lain, dan yang terakhir, jika berbicara, iramanya memiliki pola. Yang kedua, kelemahan gaya belajar auditori yaitu mudah terganggu dengan keributan, susah untuk membuat karangan, tidak membaca dengan baik atau umumnya membaca dengan nada pelan, dan yang terakhir, susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Ada apa saja ya yang mempengaruhi gaya belajar siswa? Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi gaya belajar yang pertama ada faktor fisik, meliputi dua bagian yaitu kesehatan dan kecacatan. Yang kedua, faktor psikologis, meliputi kecerdasan, perhatian, minat bakat, dan motivasi. Dan yang ketiga, faktor kelelahan, meliputi penurunan daya tahan tubuh dan kurangnya minat untuk belajar, kelusuhan, dan kebosanan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi gaya belajar siswa adalah yang pertama faktor keluarga, berupa cara orang tua mendidik, hubungan antara anggota keluarga, suasana keluarga, dan kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua ada faktor sekolah, meliputi metode pembelajaran, pengaturan kurikulum, hubungan guru dan siswa dan siswa, disiplin atau aturan sekolah, dan suasana belajar. Yang ketiga faktor masyarakat, meliputi aktivitas siswa dalam masyarakat, media massa, teman, dan bentuk kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana strategi untuk gaya belajar auditori? Yang pertama, menggunakan variansi vokal, perubahan nada, kecepatan, dan volume saat presentasi. Yang kedua, ajarkan sesuai dengan cara guru penguji. Jika guru menyajikan informasi dalam urut atau format tertentu, ujilah informasi dengan cara yang sama. Yang ketiga, gunakan pengulangan. Minta siswa menyebutkan kembali setiap konsekuensi dan petunjuk. Yang keempat, setelah setiap segmen pengajaran, minta siswa memberitahukan teman sebelahnya hal yang dia pelajari. Yang kelima, nyanyikan konsep kunci atau minta siswa mengarang lagu atau rap mengenai konsep itu. Dan yang terakhir, gunakan musik sebagai aba-aba kegiatan rutin.
Nah, selanjutnya ada peranan gaya belajar teman-teman. Hasil riset menunjukkan bahwa murid yang belajar dengan menggunakan gaya belajar mereka yang dominan saat mengerjakan tes akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan bila mereka belajar dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar mereka. Dengan mengetahui gaya belajar dapat kita gunakan untuk membantu kita memaksimalkan proses pembelajaran kita karena yang pertama, mengetahui bahwa gaya belajar kita sebagai orang tua atau guru mungkin justru akan menjadi penghambat dalam mencapai proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mengerti gaya belajar murid sehingga kita tidak terlalu terpaku pada satu gaya belajar saja. Yang ketiga, mengakomodasikan gaya belajar yang berbeda, tetapi tidak mencoba untuk terlalu memaksakan diri menuruti semuanya. Dan yang keempat, mulai menyadari bahwa gaya belajar patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada manfaat apa saja ya mengetahui gaya belajar? Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menumpahkan cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Memahami gaya belajar peserta didik juga sangat bermanfaat loh teman-teman bagi seorang pendidik. Yang pertama, mengetahui gaya belajar dapat membantu pendidik mengerti dan menjelaskan perbedaan yang ditemukan di kalangan peserta didiknya. Yang kedua, pendidik mungkin ingin mengembangkan berbagai strategi pembelajaran untuk membangun kelebihan individual yang berbeda yang dimiliki peserta didiknya. Yang ketiga, mengetahui perbedaan peserta didik dapat membantu pendidik mengembangkan strategi belajar peserta didiknya. Dan yang keempat, pendidik dapat menyesuaikan cara mengajarnya dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, menggunakan berbagai cara mengajar sehingga masing-masing peserta didik dapat memperoleh cara yang efektif baginya. Nah teman-teman, tadi kalian sudah mendengarkan tentang penjelasan dari gaya belajar auditory. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. See you.